Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan nama saya Amelia dengan NIM D02211111. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Estimasi Harga Kerbau Memasa Menggunakan Regresi Linear Berdasarkan Corak Warna. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu kerbau merupakan sumber protein hewani yang potensial dan memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama di Toraja Utara, di mana kerbau menjadi simbol status sosial dan digunakan dalam berbagai upacara adat. Besarnya permintaan kerbau di daerah ini membuka peluang impor dari wilayah sekitar, seperti Kabupaten Mamasa, yang memiliki hubungan erat secara sosial dan budaya dengan Toraja. Namun, proses penetapan harga kerbau yang saat ini dilakukan secara subjektif, terutama berdasarkan corak warna kulit, sering menimbulkan inkonsistensi. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian memanfaatkan teknologi artificial intelligence dengan menggunakan algoritma YOLO 8 mendeteksi corak warna kerbau secara objektif. Kombinasi metode thresholding dan regresi linear diterapkan untuk menganalisis proporsi warna dominan pada tubuh kerbau serta mengestimasikan harga jualnya secara lebih akurat. Fokus penelitian adalah menyempurnakan proses deteksi corak warna, khususnya pada jenis kerbau saleko, sehingga menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan mendukung masyarakat Mamasa dan sekitarnya dalam memaksimalkan nilai ekonomis dari beberapa bisnis peternakan kerbau. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi dan mendeteksi corak warna kerbau secara otomatis menggunakan algoritma YOLO 8. Yang kedua, bagaimana penerapan metode thresholding untuk mengidentifikasi dan menghitung proporsi warna dominan pada gambar kerbau. Yang ketiga, bagaimana membangun model regresi linear yang mampu mengestimasi harga jual kerbau berdasarkan proporsi warna yang dominan yang terdeteksi. Dari rumusan masalah itu, adapun tujuan penelitian saya yang pertama, mengidentifikasi dan mendeteksi corak warna kerbau secara otomatis menggunakan algoritma YOLO 8. Yang kedua, menerapkan metode thresholding untuk mengidentifikasi dan menghitung proporsi warna dominan pada gambar kerbau. Yang ketiga, membangun model regresi linear yang mampu mengestimasi harga jual kerbau berdasarkan proporsi warna dominan. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan, khususnya pada penerapan algoritma YOLO 8, thresholding, dan regresi untuk analisis data citra dan estimasi harga. Yang kedua, mempermudah pedagang dan pembeli kerbau dalam menentukan harga jual yang lebih objektif berdasarkan data proporsi warna. Yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem prediksi harga dengan pendekatan serupa. Untuk landasan teori penelitian saya yang pertama adalah kerbau atau dikenal sebagai tedong atau karembau memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Mamasa. Selain sebagai sumber pendapatan dari daging, kulit, dan pupuk, kerbau juga dimanfaatkan sebagai tenaga pengolah lahan pertanian. Dengan kemampuan adaptasi tinggi, kerbau tumbuh di berbagai agroekosistem termasuk kawasan pegunungan dan dataran rendah. Beternak kerbau telah menjadi tradisi turun-temurun di Mamasa, didukung oleh kemudahan budidaya dan kecocokan dengan lingkungan bercuaca lembab. Yang kedua, YOLO adalah algoritma yang secara langsung mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dalam satu tahap proses. Algoritma ini menggunakan satu jaringan saraf untuk menentukan posisi dan jenis objek dengan memproses gambar secara keseluruhan. Yang ketiga adalah thresholding merupakan salah satu metode segmentasi citra yang memisahkan antara objek dengan background dalam suatu citra berdasarkan pada perbedaan tingkat kecerahannya atau gelap terangnya. Thresholding adalah salah satu metode paling sederhana yang digunakan dalam segmentasi citra. Pada citra grayscale, teknik ini memungkinkan konversi menjadi citra biner. Nah, citra biner merupakan jenis citra digital yang setidaknya pikselnya hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu hitam dan putih. Warna-warna ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek dalam citra.
Yang keempat, regresi linear adalah metode yang memanfaatkan garis lurus untuk mempresentasikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dan menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Adapun metodologi penelitian saya yang pertama adalah tahapan penelitian. Namun sebelum itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan eksperimen. Data yang digunakan adalah data citra digital kerbau dari berbagai jenis, khususnya kerbau saleko yang diperoleh melalui pengumpulan data lapangan dan sumber data sekunder. Adapun yang pertama yaitu tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini ada dua tahap. Yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama gambar kerbau. Yang kedua, data pendukung berupa harga jual kerbau dari pasar lokal, khususnya di wilayah Mamasa. Yang ketiga, data jenis karakteristik kerbau. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah pengambilan data. Pengambilan gambar dilakukan dalam kondisi pencahayaan alami untuk memastikan kualitas citra yang optimal. Yang kedua, tahap pra-pemrosesan data. Di tahap pra-pemrosesan data ini ada tiga. Yang pertama adalah normalisasi data, kedua konversi warna, ketiga labeling data. Selanjutnya ada implementasi YOLO 8 untuk deteksi objek. Ada tiga tahap juga. Yang pertama pelatihan model YOLO 8, kedua validasi model, ketiga deteksi objek. Selanjutnya penerapan thresholding untuk segmentasi warna. Yang dilakukan pada penerapan thresholding ini yang pertama adalah segmentasi area. Segmentasi area ini artinya area tubuh kerbau yang terdeteksi oleh YOLO 8 akan diisolasi dan diubah menjadi citra grayscale. Yang kedua, proses thresholding. Teknik thresholding diterapkan untuk memisahkan area dengan intensitas warna tertentu yang dianggap dominan. Yang ketiga, analisis proporsi warna. Selanjutnya, pembangunan model regresi linear. Yang dilakukan dalam pembangunan model regresi linear ini yang pertama adalah pembentukan dataset. Kedua, pelatihan model. Ketiga, validasi model. Selanjutnya yang terakhir adalah pengujian dan evaluasi sistem. Yang digunakan dalam pengujian dan evaluasi sistem ini yang pertama adalah pengujian akurasi deteksi. Nah, di sini kinerja YOLO 8 akan dievaluasi berdasarkan tingkat keberhasilan dalam mendeteksi kerbau pada gambar. Yang kedua, pengujian segmentasi warna. Proses thresholding dievaluasi dengan membandingkan hasil segmentasi warna dengan data manual. Yang ketiga, evaluasi prediksi harga. Model regresi linear diuji untuk memprediksi harga jual kerbau dan hasilnya dibandingkan dengan harga aktual untuk mengukur kekuatan. Hanya itu yang bisa saya jelaskan dari isi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.